العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan pembahasan kitab fiqih al-asma al-husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Dan kita akan lanjutkan pada hari ini pembahasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kafilu Al-Wakil. Yang keduanya menunjukkan makna Allah yang selalu memberikan jaminan yang mengurusi hamba-hambanya. قال المؤلف رحمه الله: الحفيظ الوكيل الكفيل الوكيل. قال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah berfirman, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian dalam keadaan kalian telah menjadikan Allah sebagai penjamin kalian. Artinya ketika seorang bersumpah dengan mengatakan wallahi misalnya demi Allah, maka dia telah berikrar dengan menjadikan Allah sebagai jaminannya. Sehingga seorang tidak pantas untuk membatalkan apa yang telah ia jaga dan tekankan di dalam sumpahnya. Dan juga Allah berfirman, fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Walaupun orang-orang mengepung mereka, tapi keimanan mereka kepada Allah justru semakin bertambah dan mereka mengatakan, cukuplah bagi Allah pelindung dan yang akan menjaga, dialah sebaik-baik yang menjaga hambanya. Wal kafilu ma'nahu, dan makna al-kafil, nama Allah al-kafil adalah yang mengurusi segala macam urusan hamba, yang memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan dan rezeki mereka. Dan Allah berfirman, dan penuhilah sumpah-sumpah kalian, janji-janji kalian setelah kalian berjanji, dan jangan kalian membatalkan sumpah-sumpah setelah bersumpah dengan menyebut nama Allah, karena kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminan kalian, sebagai penjamin. Qila ay syahidan, sebagian mengatakan bahwasanya makna penjamin ini adalah saksi. Ada yang mengatakan maknanya adalah penjaga. Ada yang mengatakan maknanya adalah penjamin. Hada wa man sadaqa ma'allahi bidzalika wa radhiya bihi subhanahu kafilan. A'anahu 'ala al-wafa'i wa yassara lahu al-amra min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang jujur ketika menyebutkan nama Allah di dalam sumpahnya,
dan ridha Allah sebagai saksi dan penjaminnya, maka Allah akan mudahkan ia untuk menunaikan janji tersebut. Allah akan berikan baginya sebab-sebab kemudahan dari sisi yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang dari Bani Israel. Orang ini bertanya kepada masyarakat di zaman itu, meminta agar ada yang meminjamkannya 1.000 dinar. Maka orang yang memiliki dana pun mengatakan, "I'tini bisyuhada ushiduhum." Kalau engkau ingin meminjam 1.000 dinar ini, maka datangkan saksi-saksi agar mereka menyaksikan. Faqala kafa billahi syahida. Maka orang tadi pun mengatakan, cukup bagi aku saksi. Namun pemilik uang yang ingin meminjamkan ini mengatakan lagi, kalau begitu datangkan bagiku penjamin. Qala kafa billahi wakila. Yang ingin meminjam ini mengatakan, cukuplah bagi aku Allah sebagai penjamin. Maka pemilik dana yang ingin meminjamkan tadi mengatakan, sadaqtah. Engkau telah benar. Fadafa'a ilaihi ala ajalin musamma. Sang pemilik uang ini pun menyerahkan uangnya 1.000 dinar untuk dipinjam oleh orang tersebut. Fakharaja fil bahar. Faqadha hajatah. Dia pun berjalan dengan menaiki perahu dan menunaikan hajatnya. Thumma iltamasa markaban yarkabuha yaqdamu alaihi lil ajali alladhi ajjalahu falam yajid markaban. Namun ketika ia ingin menunaikan, setelah dia naik kapal tadi menyeberangi pulau, dia telah menunaikan hajatnya, dia ingin mengembalikan dananya setelah selesai menunaikan hajatnya. Tapi ketika ia datang ke pelabuhan, pada saat itu tentunya bukan seperti sekarang yang memiliki jadwal. Kapal nggak ada yang bisa membawanya untuk untuk datang melunasi utangnya kepada yang meminjamkannya. Fa'akhadha khashabatan. Maka sang yang berutang tadi pun dia mengambil batang kayu lalu melubangi dalamnya dan ia memasukkan ke dalamnya 1.000 dinar dan surat pengantar kepada yang dia niatkan adalah orang yang telah meminjamkan dana kepadanya tadi. ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر. Setelah dirapihkan kembali batang kayu tersebut, dikokohkan lagi, setelah dimasukkan ke dalamnya 1.000 dinar, ia pun datang ke laut lalu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya aku telah meminjam dana fulan 1.000 dinar dan dia meminta kepadaku agar mendatangkan penjamin. Aku pun mengatakan Allah dialah penjaminku dan dia ridha atas hal tersebut. Kemudian dia meminta kepadaku saksi. Aku pun mengatakan cukuplah bagi Allah saksi untukku. Cukuplah untukku saksi. Cukuplah bagiku Allah sebagai saksi." Maka dia pun ridha. Wa inni jahadtu an ajida markaban. Dan aku sudah berusaha untuk mencari kapal yang mengantarkanku kepadanya. Namun aku tidak mendapati kapal tersebut. Wa inni astauda' wa inni wa inni astaudi'ukaha. Ya Allah, aku titipkan batang kayu berisi 1.000 dinar ini kepadamu ya Allah. Maka orang itu pun melemparkan batang kayu tadi ke laut sampai akhirnya ombak terus membawanya dan dia pun kembali ke rumahnya, kembali ke tempat tinggalnya. Wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladih. Dalam keadaan dia tidak pernah berhenti untuk selalu mengawasi apakah ada kapal yang bisa mengantarkannya pulang. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعله مركبا قد جاء بماله. Di sisi yang lain, orang yang meminjamkan tadi di pulau yang lain
dia berpikir untuk datang ke pelabuhan atau ke pinggir laut dengan berharap ada kapal yang datang membawakan harta, artinya orang tadi datang, yang meminjam tadi datang dan membawa hartanya. Ternyata setelah dia sampai ke laut, faidal khasyabatul lati fihal ma, ternyata dia mendapati hanya ada sebuah batang kayu. Fa'akhadha li ahlihi hataban, maka dia pun mengambil batang kayu tadi untuk menjadi kayu bakar di rumahnya. Falamma nasyaraha wajada al-mala was-sahib. Ketika dia membelah kayu tersebut, membelah batang kayu tadi, ternyata dia dapati ada uang 1.000 dinar dan juga lembaran surat keterangan tentang harta tersebut. Thumma qadima alladhi kana aslafahu fa'ata bil 1.000 dinar. Kemudian orang yang pinjam tadi ternyata datang setelah dapat kapal. Karena dia nggak tahu apa yang terjadi dengan harta yang dia masukkan ke dalam batang kayu tadi. Dia menyangka itu tidak akan sampai kepada yang mengutanginya. Dia pun tetap berniat baik untuk membawa 1.000 dinar lagi untuk mengembalikan. Waqala wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin li'atika bimalik. Wahai fulan, mohon maaf aku telat mengembalikan danamu. Demi Allah, aku sudah bersungguh-sungguh untuk mencari kapal yang bisa mengantarkanku untuk mengembalikan danamu ini. Namun aku tidak mendapatkan kapal sampai aku datang sekarang. Qala hal kunta ba'atha ilayya bisyai'? Namun orang ini yang memiliki dana ini pun bertanya, apakah engkau pernah mengirimkan sesuatu? Faqala ukhbiruka anni lam ajid markaban. Tadi kan aku sudah sampaikan, mohon maaf, aku tuh tidak mendapati ada kapal yang bisa mengantarkanku ke sini. Qala fa inna Allah qad adda anka alladhi ba'atha fil khashaba. Namun pemilik dana itu mengatakan, enggak. Allah sudah menunaikan utangmu yang engkau kirimkan melalui batang kayu yang kau masukkan ke dalam hartanya. Fansarif bil 1.000 dinar rashida. Maka 1.000 dinar yang baru engkau bawa ini untuk menunaikan utangmu, itu bukan utang lagi, itu adalah harta milikmu, kembalilah. Wal wakil, maka dari sini kita lihat makna al-wakil, ma'nahu al-kafil, al-kafi, al-kafil. Makna wakil adalah dia yang mencukupi, dia yang menjamin. Dan makna ini, nama ini memiliki makna umum dan makna khusus. Adapun makna secara umum, ini seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, dan dialah yang maha dan dialah yang menjadi wakil atas segala sesuatu, yaitu yang mengurusi segala sesuatu, yang mengurusi rezeki hamba-hambanya seluruh makhluk dan juga memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan yang mengurusi seluruh urusan alam semesta ini. Adapun yang khusus seperti yang ditunjukkan oleh firman Allah, dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi wakil bagimu. Dan juga Allah berfirman, dan mereka kaum muslimin mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik yang menjaga melindungi. Ai ni'mal kafi, maknanya dialah yang terbaik yang memberikan kecukupan bagi siapa saja yang selalu kembali kepadanya. Dialah Allah yang selalu menjaga orang-orang yang berpegang teguh dengan syariatnya. Maka makna penjagaan ini khusus bagi hamba-hambanya yang beriman, yang bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyuruh hamba-hambanya untuk bertawakal kepadanya saja. Dan Allah jadikan itu adalah sebagai bukti keimanan. Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Allah pencipta barat dan timur. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, maka jadikanlah Dia satu-satunya wakil bagimu. Artinya tempat engkau menyerahkan dan menggantungkan segala urusan.
Dan Allah berfirman, dan hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Maka Allah janjikan bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya pahala yang besar dan tempat kembali yang terbaik. Allah berfirman, "Wa ma 'indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya dari bertawakal kepada selainnya. Allah berfirman, "Ala tattakhidhu min duni wakila." Dan janganlah kalian mengambil pelindung-pelindung, menyerahkan urusan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, maka bertawakal kepada Allah maknanya adalah menggantungkan, menyerahkan seluruh urusan kepadanya, menyandarkan diri kepada Allah dalam mengharapkan nikmat atau mencegah keburukan atau musibah. Ini adalah sebuah makna spiritual yang sangat mendalam di dalam agama ini. Dan ini adalah merupakan kewajiban yang sangat agung dari hal-hal yang wajib yang ditunaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib dalam bertawakal ini harus mengikhlaskan karena Allah, mengharapkan wajahnya. Dan ini diantara ibadah yang sangat agung, ibadah yang umum, mencakup berbagai macam makna-makna yang penting di dalam agama ini. Dan dari sinilah akan melahirkan amalan-amalan saleh dan ketaatan yang sangat banyak. Karena jika hati seorang hamba sudah bergantung kepada Allah, baik dalam urusan agama maupun dunianya, maka akan memunculkan thiqah, rasa percaya dan ketergantungan kepada Allah, yang meyakini dialah Allah yang menjamin, dialah Allah yang melindungi, dialah Allah yang memberikan penjagaan, tidak ada sekutu baginya. Maka pada saat itu ketika keikhlasannya benar dan akan membuat interaksinya dengan Allah semakin baik, menjadikan agama Islamnya semakin baik pula, dan keyakinannya terhadap Allah juga semakin bertambah sehingga seluruh hidupnya pun akan menjadi baik. Maka bertawakal adalah fondasi dari setiap nilai-nilai spiritual di dalam agama ini. Dan kedudukannya di dalam agama jasad, bagaikan jasad dari tubuh manusia. Sebagaimana kepala tidak mungkin tegak tanpa adanya jasad, badan, begitu pula keimanan tidak akan bisa tegak, dan juga amalan-amalan tidak akan bisa lahir dengan baik kecuali dilandasi dengan tawakal. Dan hakikat tawakal adalah amalan hati dan ibadah di dalam hati dengan menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, thiqah, mutlak percaya kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah, ridha dengan apa yang telah ia tetapkan karena dia menyadari dialah Allah yang selalu mencukupi hamba-hambanya dan dialah Allah yang memilihkan yang terbaik selalu bagi hamba-hambanya. Maka jika seorang hamba benar-benar menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, lalu menjalani sebab-sebab yang diperintahkan dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, maka itulah hakikat dari tawakal. Maka tawakal ini menggabungkan dua hal. Ini syarat tawakal, menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah menyandarkan hati kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, menjalani sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada hasil yang diharapkan. Namun tentunya perlu diperhatikan tanpa berlebihan di dalam menjalani sebab.
apalagi sebab-sebab yang dilarang, atau seorang menjalani sebab-sebab yang justru tidak disyariatkan. Maka perhatikan dua dasar fondasi dari tawakal ini, inilah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, seperti firman Allah, fa'budhu wa tawakkal alaih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah kepadanya dan serahkanlah urusan kalian kepadanya. Dan Allah berfirman, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Hendaknya engkau selalu mengejar hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Begitu juga dalil-dalil tentang hal ini sangatlah banyak. Sehingga tawakal ini selalu ada di dalam hati seorang mukmin yang jujur dalam segala urusannya, baik urusan agama maupun urusan dunianya. Tawakal ini selalu menemaninya di dalam sholatnya, puasanya, hajinya, perbuatan baiknya, dan juga selainnya yang berkaitan tentang urusan agama. Begitu juga tawakal selalu menemaninya di dalam hati, dalam mencari rezeki atau melakukan hal-hal yang mubah dari perkara-perkara dunianya. Maka di sini kita lihat output dari tawakal ini ada dua, yaitu tawakal untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi hamba, kebutuhan-kebutuhan duniawianya, atau menghindarkan seorang hamba dari hal-hal yang tidak disukai atau dari hal-hal yang membahayakannya. Begitu juga tawakal yang berkaitan dengan hal-hal yang dicintainya ya dan diridhoinya seperti keimanan, keyakinan, salat, siam, puasa, haji, jihad, dan berdakwah, semuanya membutuhkan tawakal. Sehingga diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dengan izin Allah, maka Nabi SAW mengatakan yuqalu hina idzin, maka dikatakan kepada orang tersebut hudita wa kufita wa qid fayantahi anhu syaitan, maka dikatakan kepadanya balasanmu adalah engkau akan diberi hidayah, dibimbing, ufita, engkau akan diberikan kecukupan, wa wuqita, dan engkau akan dijaga. Maka syaitan pun akan menjauh darinya dan berkata syaitan yang lain, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa kufi wa wuqi. Maka syaitan yang lain mengatakan kepada syaitan yang hendak mengganggu orang ini, engkau tidak akan bisa mengganggunya karena dia telah diberi bimbingan, telah dicukupi, dan telah dijaga, dilindungi. Maka dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas akan pentingnya seorang untuk selalu merasa butuh kepada Allah dan mengharapkan hidayah dan penjagaan dari Allah. Dan bahwasanya dia sadar tidak ada sedikit pun rasa dia tidak butuh kepada Allah. Sedikit pun dia selalu merasa butuh kepada Allah. Dan dia mengharap agar Allah selalu menjaganya, membantunya, membimbingnya, dan memberikan petunjuk kepadanya. Wallahu wahdahul musta'an. Maka hanya kepada Allah satu-satunya tempat meminta pertolongan dan hanya kepadanya tempat kita bertawakal. Wala haula wala quwata illa billah wal marju minhu wahdahu an yuwaffiqna ajma'in li husni tawakkul alaih. Dan kita hanya mengharap kepada Allah agar memberikan bimbingan kepada kita semua untuk bisa merealisasikan tawakal kepadanya. Demikian wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fi Ustaz atas ilmu dan penyampaiannya. Baik, akhwat sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung atau boleh ditulis di kolom chat. Baik Ustaz, izin Anda mengawali pertanyaan Ustaz. Uh, Tadi terkait dengan tawakal, apakah dua kata ini tadi, nama Allah Al-Kafir dan Al-Wakil itu boleh kita gunakan untuk berdoa dan juga tentang ini waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, apakah ini boleh dijadikan zikir harian Ustaz? Nah, Itu pertanyaan Anda Ustaz. baik. Yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil boleh diucapkan kapanpun, baik secara
umum secara mutlak tanpa ada sebab atau dengan ada sebab. Misalnya dia merasa tiba-tiba akan ada musibah yang menimpanya, sangat dianjurkan dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana diucapkan Betul, sama Omar. sebagaimana disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dahulu ketika Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh kaumnya, ia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu juga ketika Nabi kita Muhammad SAW pada perang Khandaq, 10.000 pasukan Ahzab dari Quraisy dan selainnya ingin mengepung kota Madinah, Nabi SAW juga mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga ketika seorang membacanya dalam keadaan mutlak sah ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu juga boleh untuk mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu juga doa kafil, kemudian al-wakil, ini boleh kita menyeru nama Allah ketika sedang berdoa, ini boleh. Nama manapun yang kita seru itulah nama Allah. Qul ud'ullaha wa ud'ur rahman. Katakanlah kepada mereka, serulah Allah atau Ar-Rahman. Nama mana saja yang kalian seru itulah Allah, dialah pemilik Asmaul Husna. Demikian Allah. Alhamdulillah Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, akhwat ada yang ingin bertanya langsung? Baik, jika begitu izin Ana membacakan dari kolom chat agak panjang sedikit pertanyaannya Ustaz. Uh, izin bertanya Ustaz, bagaimana seorang Muslim bersikap ketika kita mengetahui bahawa seorang wajib bertawakal kepada Allah. Kita juga memahami dari banyak asar bagaimana keajaiban yang terjadi pada orang-orang yang Allah berikan keistimewaan seperti Maryam dan yang rajin ibadah di mimbarnya, mendapatkan adanya makanan dan buah-buahan di hadapannya. Dia memahami bahawa rezeki itu mengejarmu, mendatangimu sebagaimana ajal, sehingga mendapati seseorang menelantarkan anak istrinya kerana berpendapat cukup beribadah rezeki akan datang sendiri. Memang betul kenyataannya datang sendiri, namun dari kerja keras pontang-panting istrinya mencari nafkah, sedangkan suaminya majer dengan alasan ibadah. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Istrinya mengeluhkan hal tersebut dan menilai semenjak suaminya belajar agama, yakni uh, pemahaman yang menyimpang itu sufi. Menjadi orang yang ibadah zikir terus menerus dan istrinya pun masih awam sehingga menganggap suaminya semakin belajar agama, semakin tidak bertanggungjawab. Bagaimana nasihat terbaik yang bisa disampaikan Ustaz? Allah Ustaz. Salah tempat belajar tuh orangnya. Allah Ustaz. Nah, karena dia salah belajar, dia belajar sufi, orang-orang yang nama sufi ini nufatul asbab. Sufi termasuk di dalamnya Asy'ariyah, mereka ini orang-orang yang menafikan sebab. Yang menafikan sebab. Ini kita ambil satu contoh, tapi jangan heran ya, agama yang lucu ini, agamanya mereka sufi ini. Jadi mereka dikatakan nufatul asbab, mereka orang-orang yang tidak meyakini sebab itu memberikan hasil. Tapi mereka meyakini hasil itu terjadi di saat ada sebab. Jadi gini contohnya. Ini agama susah ya, memang agama sufi ini agama orang-orang yang rada-rada stres ya. Jadi mereka mengatakan orang itu kenyang bukan karena makan, tapi kenyang ketika makan. Bingung, iya, karena mereka bermain filsafat. Menurut mereka orang itu kenyang ketika makan, bukan karena makan. Apa perbedaannya? Kalau seorang kenyang karena makan, berarti dia meyakini makan itu adalah sebab. Sehingga dia akan cari hal-hal yang bisa membuatnya mendapatkan makanan. Tapi kalau orang-orang nufatul asbab, Asy'ariyah sufi yang mereka menafikan sebab, mereka mengatakan orang itu kenyang bukan karena makan, tapi ketika makan. Artinya di jam makan, misalnya dia makan hari ini tuh rencana dia makan jam 12 siang.
Orang ini, dia makan atau nggak makan, menurut akidah menyimpang mereka, dia tetap akan kenyang. Karena makan tadi hanyalah keterangan, bukan sebab. Jadi mereka mengatakan seorang itu bisa kenyang di saat dia makan, bukan karena makan, tapi ketika dia makan. Ya bingung jadinya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka tidak bekerja. Kenapa? Karena kalau rezeki, karena kalau rezeki sudah ditentukan, maka rezeki itu akan datang dengan ada sebab ataupun tanpa ada sebab. Tapi rezeki itu datang ketika sudah ditentukan waktunya. Sehingga mereka kita dapati subhanallahil azim orang-orang yang sibuk hanya mengurusi zuhudnya, hanya mengurusi zikirnya, padahal mereka lupa Allah yang mengatakan rezeki itu sudah dijamin di dalam surat Hud ayat 6. Dia juga Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk kita menjemputnya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat terakhir. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Jika sholat Jumat telah selesai, maka bertebaranlah di muka bumi, jemput rezeki yang sudah Allah catatkan untuk kalian. Jadi di sini ada kesalahan namanya confirmation bias bagi orang ini, yaitu ketika dia salah memahami ayat, dia hanya mengambil sebagian, dan orang-orang seperti ini hanya korban obskurantisme dari para tokoh-tokoh yang mereka meraup keuntungan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang bodoh di dalam beragama, padahal seyogianya ketika seharusnya ketika seorang itu belajar agama, justru agama ini yang akan membuatnya produktif. Seperti dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yahbisa quta man ya'ul." Sungguh teramat besar dosa seseorang ketika dia menahan nafkah anak istri yang menjadi tanggung jawab nafkahnya. Jadi dia berdosa, katakan orang tersebut, dia berzikir 1000 kali atau 1 juta kali mengucapkan la ilaha illallah, itu hanya sunnah hukumnya, hanya tambahan. Tapi dia telah melakukan dosa melanggar yang wajib, dia tidak menunaikan mencari rezeki untuk anak istrinya. Ini orang-orang yang nggak paham agama, hanya penuh dengan perasaan, hanya penuh dengan prasangka, semangat. Nabi SAW ketika Umar bin Khattab ingin mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, wahai Umar, itu orang lagi berdesak-desakan mencium Hajar Aswad. Ente jangan ikut-ikutan, ente itu kuat. Jangan hanya untuk mengejar yang sunnah mencium Hajar Aswad, ente melakukan yang haram, yaitu berdesak-desakan menyakiti kaum muslimin. Jadi nggak boleh seorang hanya memfokuskan zikirnya, memfokuskan untuk mengotori bajunya. Kan mereka kadang suka disengajain tuh. Bajunya dikotorin, kemudian bajunya dibikin zuhud, dibikin compang-camping. Ini adalah kesalahan, kekeliruan, dan kebodohan di dalam beragama. Zuhud itu apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang terlihat dari luar. Betapa banyak orang yang memperlihatkan kezuhudan. Orang yang seakan-akan bajunya jelek dan seterusnya, tapi ambisi dunianya luar biasa di dalam hatinya. Dan mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya dahulu Nabi SAW terkadang berpakaian yang bagus, kalau beliau punya. Dan terkadang Nabi SAW mengendarai Abba, ontanya yang sangat nyaman. Tidak ada sahabat pun yang bisa mengalahkan kecepatan onta Nabi SAW. Apakah Nabi SAW tidak zuhud? Nah, ini orang-orang yang salah di dalam belajar agama. Makanya belajar agama itu bukan cuma dengan perasaan, tapi dengan dalil Al-Quran dan hadis. Subhanallahil azim. Maka orang seperti ini orang yang salah, keliru, karena di dalam Islam sebagaimana seorang diperintahkan untuk beribadah, untuk berzikir, dia juga diperintahkan untuk bekerja dan produktif. Dan istri di dalam Islam adalah tulang rusuk yang berhias, bukan tulang punggung yang dipaksa bekerja keras. Seharusnya yang bekerja keras, yang menjadi tulang punggung adalah sang suami, bukan istri. Kecuali kalau suami ada udzur. Tapi selama tidak ada udzur bagi suami, maka dialah yang wajib untuk menjemput rezekinya. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Atas jawabannya semoga dapat difahami oleh penanya yang bertanya tadi. Baik, Ana membacakan izin membaca pertanyaan berikutnya Ustaz di kolom chat. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Insyaallah. bertanya Ustadz, bagaimana status suami istri yang sudah 1 tahun pisah rumah dan suami berencana
mengurus penceraian setelah anak selesai kuliah dan mengatakan sang istri bukan mahram. Suami tidak memberi nafkah kepada istri lagi dan menyerahkan nafkah anak-anak kepada sang istri dan hanya memberi biaya anak-anak sekolah sebagian kecilnya saja. Sang istri juga bersiap untuk pulang ke kampung halamannya. Apakah statusnya harus ditanyakan dulu ke pengadilan? Lalu bagaimana sikap anak yang tepat terhadap kondisi ini? Mohon arahan dan bimbingannya Ustaz. Semoga Allah memberikan taufik kepada Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, ini pertanyaan pertama Ustaz. Pertanyaan kedua kita ah, setelahnya Ustaz. Silakan Ustaz untuk pertanyaan pertama. Allah Ustaz. Baik. Ah, dilihat terlebih dahulu sebenarnya, apakah sang suami ini pernah mengucapkan talak kepada istrinya, baik itu secara terang-terangan ataupun secara kinaya, secara bahasa kiasan. Jika itu sudah pernah diucapkan, maka selesai tanpa surat resmi keluar dari pengadilan pun mereka sudah bukan berstatus suami istri. Namun, Iya, yang terlalu. namun jika sang suami tidak pernah mengucapkannya dan dia langsung mengurus di pengadilan, iya saat itu baru dia menanyakan ke pengadilan apakah suaminya itu sudah menceraikannya atau enggak. Jadi dua ini dengannya dia bisa melihat statusnya. Kemudian berkaitan tentang seorang anak perempuan keberatan membantu membersihkan ayahnya, iya itu benar, nggak boleh seorang anak perempuan membasuh orang tuanya yang berbeda kelamin. Misalnya seorang anak laki-laki kepada ibunya atau seorang wanita kepada ayahnya, kecuali benar-benar kondisi sangat darurat. Kecuali kondisi yang benar-benar sangat darurat. Tapi kalau seandainya sang istri masih ada, maka hendaknya dia melakukan. Kalau memang tidak ada, dia menyewa jasa untuk membersihkan kotoran ayahnya, membasuh ayahnya, memandikan ayahnya. Adapun seorang anak perempuan nggak boleh. Bahkan para ulama menghitung itu sebagai bentuk kedurhakaan. Kalau anak perempuan membasuh uh, kemaluan ayahnya atau sebaliknya anak laki-laki membasuh kemaluan ibunya, ini nggak boleh. Maka hendaknya dia mencari yang bisa membantu, yang sama jenis kelaminnya tentunya, laki-laki untuk membersihkan laki-laki, perempuan untuk membersihkan perempuan. Kecuali kalau memang kondisinya sangat darurat. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah sudah dijawab pertanyaan kedua Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz terkait tadi pembersihan ini orang tua ya yang berlawanan jenis itu. Tapi kalau keadaan begitu darurat, kalau menggunakan sarung tangan dan menutupi bagian aurat itu bagaimana Ustaz? Iya, itu minimalis. Kalau memang sudah darurat. Tanpa darurat nggak boleh. Baik. Apa Ustaz? Anda tertutup mic-nya. Anda bacakan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Ustaz. Apa hukum makan makanan dari Hari Raya Maulid sementara kita tahu hukum Maulid itu bid'ah? Makanan ini diberikan dari keluarga terdekat dan makanan yang berlebihan. Apakah ditolak atau diterima dengan niat menyambung silaturahim bukan niat ikut-ikutan? Mohon jawapannya Ustaz.
Nggak apa-apa insya Allah untuk tidak membuang-buang makanan, tidak mubazir. Karena berbeda antara makanan untuk bid'ah yang seperti itu dengan makanan yang diperuntukkan seperti misalnya sedekah bumi, sembelihan untuk selain Allah, ini lain ceritanya. Adapun hanya makanan-makanan tersebut bukan sebagai sajen. Di dalam maulid mereka tidak membuat sajen. Mereka tidak membuat makanan-makanan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Mereka menjadikan makanan-makanan itu hanya sebagai tambahan cemilan buat acara, proyek, makan-makan, dan seterusnya. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikut Ustaz di kolom chat Zoom. Bismillah, Assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya mengajarkan anak-anak zikir setelah solat fardu sesuai sunnah namun tidak saya ajarkan secara utuh. Hanya beberapa bagian saja, seperti membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca tahmid, tahlil, dan takbir. Cuma 10 kali saja sembari saya ajarkan sebaiknya dibaca 33 kali. Kemudian membaca ayat kursi, jazakumullah khairan atas jawabannya nanti Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan tentang bab ta'lim, tentang bab pengajaran, ini lebih lapang pembahasannya. Jadi ketika dia mengajarkan takbir 33 kali, tahmid, dan seterusnya, dengan mencontohkan hanya 10 kali, tapi dia sebutkan keterangannya ini dibaca sampai 33 kali, sah. Sah, walaupun dia cuma baca satu kali, misalnya Allahu Akbar, ini dibaca 33 kali, sah. Dan kita harus paham juga bahwasanya zikir-zikir tadi nggak harus satu paket ya. Boleh misalnya diajarkan membaca ayat kursi aja dulu, atau misalnya membaca uh, tahmid, takbir, dan uh, tasbih 33 kali aja dulu, dengan disempurnakan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Intinya ketika itu babnya pengajaran yang kita tahu akan berkesinambungan, bukan cuma sekali kita mengajarkan, terkadang terpotong-potong tidak mengapa insya Allah, karena ini babnya tentang pengajaran. Demikian sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam barak ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan